Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fikar dan Sarasin dari kelas B Pendidikan Olahraga dengan NIM 220807000090. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait PTK penelitian di sekolah. Oke, baik. Pada kali ini PTK saya berjudul penelitian efektivitas metode pembelajaran gerak dasar lokomotor pada siswa kelas 3 SDN Rengas. Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas metode pembelajaran gerak dasar lokomotor terhadap peningkatan kemampuan motorik siswa kelas 3 di SDN Rengas. Gerak dasar lokomotor seperti berjalan, berlari, melompat, dan meloncat. Pendahuluan. Pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang bertujuan untuk mengembangkan aspek fisik, mental, sosial, dan emosional. Jadi ketika kita belajar pendidikan olahraga dan melakukan aktivitas olahraga, sungguhnya kita melatih aspek fisik kita, mental kita, dan emosional kepada para peserta didik melalui aktivitas fisik. Keterampilan gerak dasar terbagi menjadi 3, yaitu gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Lalu ada metode penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kuasi eksperimen. Subjek penelitian adalah 40 siswa kelas 3 di SD Negeri Rengas yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Lalu metode apa yang digunakan? Yaitu metode pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, seperti penggunaan permainan atau simulasi lebih efektif dibandingkan metode ceramah atau pemaparan pasif. Jadi ketika melakukan pengajaran kepada para peserta didik, kita melakukan dengan menggunakan permainan yang menyenangkan, lalu aktivitas-aktivitas fisik lainnya. Jadi tidak hanya sekedar teori saja, melainkan dengan praktek seperti permainan tradisional, lari-lari, lompat, meloncat. Itulah yang saya lakukan. Lalu hasil penelitian dan pembahasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan tadi, yaitu interaktif dan menyenangkan. Di hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada kelompok yang menggunakan permainan langsung dibanding dengan teori. Rata-rata kelompok yang menggunakan praktek atau olahraga di lapangan dengan aspek fisik mempunyai pemahaman yang lebih baik dibanding yang teori saja, karena ketika kita mengajarkan sambil berolahraga, sambil melakukan aktivitasnya, mereka lebih mengerti, lebih paham, karena di sisi lain praktek dan juga menyenangkan. Sedangkan yang teori hanya mendengarkan, ada juga yang bermain-main. Jadi itulah yang membuat efektif dan tidak efektifnya suatu pengajaran, cara pengajaran. Lalu ada aktivitas pembelajaran yang diterapkan selama proses pembelajaran. Guru menggunakan metode bervariasi seperti permainan tradisional dan edukatif, seperti melompat tali, lari estafet sederhana, kejar-kejaran, permainan kejar-kejaran. Lalu ada latihan individu dan kelompok. Siswa diajak melakukan gerak dasar secara kelompok maupun bergiliran individu. Lalu ada hasil observasi dan penilaian.
Hasil observasi menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari segi keaktifan, partisipasi, dan penguasaan gerak dasar. Karena sebelum menggunakan metode ini sekitar 40% siswa yang menunjukkan penguasaan gerak dasar lokomotor secara baik. Setelah pembelajaran berlangsung selama beberapa pertemuan, angka tersebut menjadi meningkat karena mungkin dari sebabnya itu menyenangkan, permainan tradisional yang langsung menggunakan fisik, sehingga anak-anak menjadi lebih ceria dan tidak memikirkan terlalu banyak, sehingga dapat mudah dipahami karena mereka langsung praktekkan sendiri di lapangan. Nah, pembahasan itu ada hasil penelitian ini menguatkan beberapa ahli pendidikan jasmani yang menyatakan bahwa pembelajaran yang bersifat menyenangkan dan interaktif sangat efektif dalam meningkatkan keterampilan gerak dasar, sehingga pada anak usia sekolah dasar berada dalam tahap operasional konkret atau sedang dalam pertumbuhan, pembelajaran yang bersifat langsung, nyata, dan berhubungan dengan aktivitas fisik lebih mudah diserap dan dipahami oleh si peserta didik tersebut. Itu menurut Piaget. Nah, kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran gerak dasar lokomotor yang diterapkan pada siswa kelas 3 SD dan Rengas memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kemampuan motorik dasar siswa. Jadi karena kita langsung mempraktikannya di lapangan dengan interaktif dan menyenangkan, itu dapat dipahami oleh siswa dan siswi sekolah tersebut dibanding hanya teori saja. Dan itu sependapat dengan pendapat ahli, yaitu Piaget tadi. Terima kasih. Puji syukur saya sampaikan atas rahmat Allah. Alhamdulillah artikel bisa dikerjakan oleh saya dan berdasarkan penelitian di sekolah SDN Rengas selama KKN kemarin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Laili selaku dosen pengampu dari Fakultas PTK. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.